Baik anak-anak sekalian, peserta mengalah lingkungan sekolah di SMK dengan tadi pagi materi tentang karakter. Sekarang materinya tentang kesadaran hukum. Berbicara hukum tentunya tidak lepas dari berbagai macam hukum. Ada hukum yang populer sekarang, ini adalah kaitan dengan hukum pidana, dengan hukum perdata, ada hukum acara pidana, acara perdata, termasuk hukum-hukum yang lain. Kalau kita batasi dulu definisinya, kalau hukum perdata adalah hubungan antar orang atau individu dengan pemerintah. Kalau hukum pidana adalah hubungan antara individu dengan pemerintah, tetapi ada perbedaannya. Hukum perdata betul ada hubungan dengan pemerintah apabila terjadi suatu sengketa, kan? Apabila terjadi sesuatu tanpa ada pengaduan dari yang merasa dirugikan, itu pemerintah karena tidak berhak dan berkewajiban ikut campur tangan. Contoh, katakanlah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang sistem perkawinan. Di dalam rumah tangga itu terjadi keributan, asal tidak menyangkut tentang tindak kekerasan, gitu kan? Itu pemerintah tidak punya hak ikut campur. Jangan pemerintah, orang tuanya sendiri, anak katakanlah sedang berumah tangga, terjadi sedikit cekcok yang namanya di rumah tangga itu. Siapapun pasti pernah minimal istilahnya tidak bertanya antara suami istri minimal. Tetapi kalau sudah tindak kekerasan pidana, tetapi tidak sampai mematikan, tidak mencederai, orang yang dirugikan itu tidak melaporkan, itu tidak punya tuntut dan lain sebagainya, bukan? Jadi tidak punya hak untuk menuntut. Tetapi apabila salah satu di antara suami istri melaporkan tindak kekerasan, apakah istri oleh suaminya ataupun suami oleh istrinya. Sekarang banyak suami dianiaya oleh istrinya, lantas dilaporkan itu kena tindak kekerasan. Jadi itu yang dikatakan perdata. Jadi kalau pidana itu diminta atau tidak diminta, di mana pihak berwajib dalam hal kepolisian, gitu kan? Katakanlah polisi tahu bahwa ini dicopet, polisi tahu tanpa disuruh pun polisi harus bertindak. Pembunuhan dilakukan, polisi tahu harus, bahkan polisi tidak tahu pun mendengar itu harus diselidiki. Jadi antara hubungan pemerintah dengan masyarakat. Jadi harus ada tindakan-tindakan beda dengan hukum perdata. Gitu. Nah, dalam hal ini perlu dipahami oleh anak sekalian. Kita bahas mungkin ada beberapa undang-undang saja yang sedang populer, misalkan masalah narkotika, ataupun dengan masalah undang-undang tentang tindak korupsi. Yang ramai lagi adalah undang-undang lalu lintas, kita batasi saja. Termasuk juga mungkin bila perlu undang-undang nomor 174 tentang perkawinan, supaya anak-anak itu tahu, gitu kan, batasan perkawinan. Sekarang masalah narkotika, kenapa kok di suatu negara harus adanya undang-undang? Di mana pun berada, aturan itu wajib ada. Aturan itu ada, harus. Apabila suatu negara tidak punya undang-undang, namanya bukan negara, gitu kan? Di kelompok preman saja punya aturan, itu kelompok preman, gitu kan? Nah sekarang, kenapa diatur? Sebab ini terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara berdasar atas hukum Toresta, bukan berdasar atas kekuasaan maksa, bukan. Walaupun sekarang melihat kekuasaan katakan lebih ini oleh kekuatan hukum, kita tinjau nanti bersama-sama. Negara kita adalah negara hukum, jadi segala sesuatu, gitu kan?
segala sesuatu yang berjalan di Indonesia khususnya, bahkan mungkin negara lain sama, itu berdasar kepada aturan. Yang namanya undang-undang itu adalah aturan yang dibuat oleh manusia, dibuat oleh masyarakat. Dalam hal ini adalah kita punya wadahnya atau badan legislatif, disahkan nanti oleh pemerintah, oleh badan badan eksekutif, kita bersama-sama yudikatif. Jadi aturan itu dibuat oleh legislatif dan eksekutif, disahkan oleh yudikatif. Maka dari itu, seperti contoh undang-undang yang ramai sekarang, narkotika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu tentang narkotika. Narkotika itu apa sih? Adalah semua benda barang yang mengandung zat adiktif yang dapat merusak syarat-syarat yang ada di dalam tubuh. Baik itu kecil-kecilan katakanlah ganja, ataupun psikotropika yang lain, yang berupa obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, ini mau tidak mau, yang namanya narkotika itu dapat menghancurkan negara, dapat menghancurkan tatanan kehidupan bangsa. Kenapa? Sebab apabila suatu negara, orang-orang yang terpengaruh oleh narkotika, maka dia tidak bisa berpikir logis, berpikir jernih, karena tidak sadar. Karena tidak sadar. Maka dari itu, Bapak pesan kepada kalian, jangan coba-coba kepada narkotika. Sebab akan merusak masa depan kalian, akan merusak dan menghancurkan keluarga kalian, orang tua kalian kena dampaknya. Dampak baik dampak secara ekonomi, dampak secara sosial, dampak secara psikologi, dan juga dampak-dampak yang lainnya. Nah, pengaruh narkotika, orang tidak sadar melakukan sesuatu. Sekali dia tidak sadar. Tergantung jenis narkotika apa. Orang bisa kebal karena narkotika. Orang bisa pede, rasa malunya hilang karena narkotika. Orang tidak sadarkan diri karena narkotika. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggal dunia akibat narkotika. Dan orang yang kena narkotika biasanya tidak langsung kepada narkotikanya, tetapi sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Mulai belajar rokok, kalian bisa merokok, langsung meningkat. Akhirnya kecanduan. Nah, pada saat sudah kecanduan itu mulai hidup kalian itu hancur, tidak punya masa depan. Mohon pada kalian yang muda-muda, jangan coba-coba. Mulainya dari mana? Saya nih, mulainya dari hal yang kecil, mulai dari merokok akan meningkat. Sebab yang narkotika itu baik pengguna ataupun pengedar itu sama-sama kena dampak hukum. Maka dari itu jangan coba-coba kalian untuk katakanlah memulai kalian bergaul dengan narkoba. Jangan. Berat hukumannya, baik hukuman masyarakat sosial kalian akan dijauhi. Dampak secara ekonomi narkotika itu mahal, apalagi jenis lebih daripada sabu itu berapa 1 gramnya, Baik dampak secara agama jelas, orang yang kena narkoba tidak akan sadar. Orang yang tidak sadar jelas akan meninggalkan perintah agama. Perintah agama jelas, yang namanya sholat, baca Al-Quran, puasa dan sebagainya, itu jelas dosa. Maka dari itu kalau pesan pada Bapak, jangan coba-coba. Ini berkaitan dengan masalah narkotika. Nanti kalau sudah sedang berjalan, Bapak minta bantuan kepada pihak kepolisian untuk menerangkan apa itu narkoba, apa itu dampak daripada narkoba, yang lebih kompeten.
Dan dari pihak kepolisian mungkin bisa memperlihatkan jenis-jenis barang yang masuk kepada jenis psikotropika. Ini, tolong sekali lagi, Bapak pesan. Kenapa didahulukan narkotika? Sebab akan menghancurkan nama masa depan kalian. Jangan harap kalian punya cita-cita besar. Kata kalian sekarang itu di SMK, teknik, saya ingin jadi insinyur, katakan. Jangan harap itu bisa tercapai. Kenapa? Dengan narkoba sekali lagi kalian akan hilang masa depan. Apalagi sudah kecanduan. Timbulnya apa? Timbulnya tindak pidana. Mulai mungkin uang jajan, uang jajan tidak punya, tingkat ke SPP tidak punya, lihat mungkin punya teman kalian, tidak punya HP bagus, kalian ambil curi hanya untuk membeli narkotika. Siapa yang rugi? Jelas tindak pencurian adalah pelanggaran pada tindak pidana pencurian. Akibat kalian sudah kecanduan. Hancur masa depan kalian apabila kalian kenal dengan narkoba. Lebih baik kalian tidak kenal dan tidak mengenal. Itu lebih baik. Tidak kenal dan tidak mengenal. Itu lebih baik. Tolong Bapak pesan. Contoh-contoh orang yang kena narkoba hancur hidupnya. Dia tidak punya masa depan. Tidak. Sekali lagi, dia tidak punya masa depan. Sebab sudah diatur demi keselamatan bangsa dan negara, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Itu satu. Yang kedua yang lagi tren sekarang adalah tindak pidana korupsi. Kemarin ramai itu kan, yang kabur makan uang negara yang 1,2 triliun itu tahun 2005 kejadian, gitu kan? Dia ditangkap di sana di belahan dunia barat, ya, di apa itu kemarin itu Bulgaria apa Asia kemarin itu kan. Nah ini contoh orang yang memakan hak orang lain, kan, baik pribadi ataupun negara. Sekali lagi, kalau Bapak digaris bawahi, adalah pengkhianat bangsa. Kenapa? Sebab ini uang negara itu untuk kemakmuran, untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, dimakan oleh dirinya. Maka ada di dalam undang-undang tentang narkotika, istilah tindak pidana korupsi itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, korupsi itu adalah suatu kejahatan. Pemerintah berkeinginan satu sisi orang yang korupsi melaratkan, miskinkan, tetapi di sisi lain juga pada saat dia korupsi perlu dipikirkan tahun berapa dia menjabat, tahun berapa dia korupsi. Saya yakin sebelum tahun itu juga dia mungkin punya hasil jerih payahnya, itu juga perlu diperhitungkan. Tetapi setidak-tidaknya korupsi merupakan kejahatan negara, gitu kan, yang perlu kita berantas, gitu kan? Dari hal yang kecil sampai tentunya adalah pada hal yang sangat besar. Kita prihatin, kita juga merupakan salah satu negara yang banyak korupsinya, gitu kan. Kita prihatin, bisa dilihat dari katakanlah pekerjaan yang dihasilkan, gitu, banyak yang tidak sesuai. Seharusnya uang ini untuk ini, tapi kenyataannya kemana, dan lain sebagainya, Tetapi kenapa ini perlu disampaikan kepada kalian? Kalian sebagai calon-calon penerus bangsa. Kalau kalian sebagai calon penerus bangsa sudah punya sifat untuk memberikan orang lain, jangan berharap tujuan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45, juga tujuan kemerdekaan itu tercapai. Apa tujuan kemerdekaan? Itu ada 4, bisa kalian lihat. Pada saat kita merdeka, satu di dalam Undang-Undang Dasar 45 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi dari mulai masyarakat yang kecil
sampai masyarakat yang besar, negara punya kewajiban melindunginya. Contoh kemarin saudara kita yang jadi nelayan di kapal Cina, gitu kan, sampai kita terus terang dulu Bapak sampai merinding melihat saudara kita dianiaya oleh warga negara Filipina, gitu kan. Negara turun bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saudara kita yang kemarin kena virus COVID-19 yang di Cina yang di Wuhan sampai dijemput ke sana. Sebab negara berhak, bahkan bukan berhak, berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Apalagi dalam memajukan kesejahteraan umum. Jadi negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum. Apa sejahtera? Sejahtera lahir, sejahtera batin. Itu berkewajiban negara. Nah, sejahtera lahir, sejahtera batin ini dijabarkan lagi melalui Undang-Undang 45 pasal demi pasal. Nah, seperti kalian sekarang, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ya, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak, kita sejahtera, ini diatur oleh undang-undang lagi. Jadi berbicara tentang kesejahteraan, tadi negara meningkatkan kesejahteraan umum itu banyak sekali. Setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang bagaimana sih terpenuhinya kebutuhan lahir dan kebutuhan batin? Kebutuhan lahir tadi kaitan dengan pekerjaan, supaya orang yang bekerja itu mendapatkan penghidupan yang layak. Yang layak itu bagaimana? Terpenuhinya kebutuhan sehari-harinya. Nah, dalam hal ini tolong Bapak pesan kepada anak-anak sekalian, untuk yang layak itu sekali lagi tidak seperti memutarbalikkan tangan, tetapi adanya perjuangan dan pengorbanan. Sekarang kalian itu sedang pengorbanan. Teman kalian yang tidak melanjutkan sekolah mungkin sedang main, kalian seharusnya main di depan TV, mungkin kalian mendengarkan, gitu kan? Belajar dengan baik kalian, disiplin dengan baik seperti tadi Bapak katakan. Untuk apa? Kalian menjadi siswa yang berprestasi. Apabila kalian sudah menjadi siswa yang berprestasi, cari pekerjaan itu mudah. Kata siapa mencari pekerjaan sulit? Mencari pekerjaan yang sulit itu bagi mereka yang tidak berprestasi, yang tidak punya keahlian. Tapi kalau kalian punya keahlian dan berprestasi, dalam bidang apa? Dalam bidang apa saja. Kalian senang olahraga, mata kalian bagus ini, sudah kelihatan kalian punya bakat main bola yang bagus. Saya yakin itu. Pemerintah tidak akan tinggal diam. Kalian akan disalurkan, tidak? Melalui jalur prestasi kalian sepak bola. Justru pendapatannya berapa ratus kali lipat kalau menjadi bintang sepak bola internasional. Berapa gajinya? 1 tahun sampai sekian miliar apa triliun. Seperti si itu pemain sekarang di MU tuh, yang tadinya pemain dari Real Madrid, Ronaldo, berapa? Termasuk Messi gitu kan. Kalau gaji seperti Bapak tidak akan kesampaian seumur hidup pun, gitu kan? Jangankan berbicara triliun, miliar juga. Apalagi pekerjaan tinggal 2 tahun lagi. Ya kan? Kalian punya bakat sepak bola, perlihatkan. Kata siapa sulit mencari pekerjaan? Bagi mereka yang berprestasi, sekali lagi, itu mudah. Itu baru satu sisi kalian. Kalian punya keahlian dalam bidang lain, silahkan kembangkan.
Jadi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak itu kembali kepada personnya, kembali kepada individunya, mau tidak untuk maju. Kalau untuk maju tentunya banyak pengorbanan. Apa pengorbanannya? Kalian sebagai siswa yang berprestasi, wayahna batul ma'ulima, kita menghafal dengan baik. Batul pakaian demikian, kita mah aturannya sudah jelas. Supaya apa? Supaya lancar. Itu juga pengorbanan. Ya kan? Kecil-kecil kalian artinya melaksanakan aturan sekolah itu saja, melaksanakan aturan sekolah. Aturan itu ya hukum tadi. Hukum tadi. Tolong. Jadi sekali lagi, kesadaran hukum itu bukan hal-hal yang berat sebetulnya. Kalian datang lebih awal, tidak kesiangan, kalian sadar hukum. Kan? Kalian sebelum 17 tahun tidak boleh punya SIM, kalian punya kendaraan bermotor, bawa kendaraan motor ke jalan harus punya SIM. Kesadaran hukum. Kan? Kesadaran hukum. Apa sadar hukumnya? Mentaati aturan tertentu, berlalu lintas. Orang yang membawa kendaraan, apakah roda 2, apakah roda 4, apakah roda kendaraan lebih daripada 8, ada aturannya. Roda 2 sepeda motor mungkin SIM-nya itu adalah SIM, cek SIM motor itu. Roda 4 kalian bawa katakanlah Avanza, SIM-nya adalah SIM A. Mobil lebih besar lagi, cc-nya lebih daripada 2000, bawa bus, SIM-nya adalah SIM B1 umum. Kan? Kalau jadi sopir kalian mungkin ya tadi SIM-nya SIM apa? Tergantung kendaraannya. Bisa saja SIM B2, kalian sopir trailer mobil lebih besar kan? Ini dan tidak cukup kita punya SIM saja. Berkendara harus di sana taat tata tertib lagi. Apa? Minimal motornya kalian. Lampunya berjalan dengan baik tidak, apa tidak. Rating kiri kanannya jalan tidak, klaksonnya jalan tidak. Sampai kepada knalpotnya itu ada aturannya. Jangan harap kalian nanti sekolah ke SMK 6, knalpotnya dibobok, kampotnya dibuka itu. Sebab mengganggu ketertiban umum. Minimal teman yang ada di kelas terganggu oleh suara bisingan motor. Ya. Jadi anak yang sadar hukum berlalu lintas, satu kalau bawa kendaraan di jalan raya, nah pakai helm. Tuh, ya tuh. Kenapa harus pakai helm? Apabila terjadi benturan dan lain sebagainya, kepala kalian terlindungi, jatuh ke aspal. Kalau tidak pakai helm, kepala langsung. Tapi kalau pakai helm, setidak-tidaknya ada penghalang di mana aspal tidak langsung ke kulit kalian. Pakai helm. Helm yang bagaimana? Helm yang tertutup. Jangan sampai helm proyek. Helm proyek. Kalian sedikit saja mental dan tidak ada penghalang. Ini tipis sekali. Ada aturan helmnya. Helm yang bagaimana? Sekarang kalian tinggal pilih yang mana. Kalau bapak sebutkan dikira bapak iklan. Tidak ada. Ya? Di jalan kalian tentunya apabila mau belok kiri ya rifting kiri. Kalau belok kanan ya pakai rifting kanan. Ya? Kalau mau berhenti jangan sekaligus mendadak. Lihat di spion. Kenapa harus pakai spion? Itu sesungguhnya segala yang ada di sana demi keselamatan kalian. Jangan kalian mau nyiap itu kan tanpa melihat dulu ke belakang, tahu-tahu dari belakang ada yang lebih cepat lagi. Udah begitu kalian mau nyiap ke kanan, dari belakang langsung diturun tabrakan. Yang lebih siapa? Kalian. Sekarang gimana? Motor dipulung tulang. Gitu kan? Kadang-kadang tadi spion sudah kemana. Jadi dalam hal-hal yang kecil di sini, kesadaran hukum di sini banyak di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu kan? Kalian punya motor, lihat lampu remnya jalan tidak. Jangan sampai kalian rem mendadak, lampu remnya mati, yang di belakang tidak tahu, dikira kalian jalan jedot kena.
Tapi kalau kalian misalkan tadi berhenti, lampu remnya benar, kalian secara hukum dilindungi. Saya sudah ada rinting, ada lampu rem. Yang nomornya yang salah. Kenapa? Kenapa salah tentang kelalaian? Kan? Kalau sekarang kok Pak siang-siang kenapa kok lampu harus dinyalakan? Dulu kan enggak. Nah ini setidak-tidaknya siang juga kalau kita ada spion itu kelihatan sebab cahayanya itu langsung mantul ke spion, kita akan lihat itu. Kalau biasa-biasa saja itu tidak akan kelihatan itu walaupun siang juga, tapi mantul. Kalian silahkan kalian praktekkan pada saat bawa kendaraan kalian di depan, gitu kan? Dari belakang ada motor sudah lampunya nyala itu kelihatan. Gitu. Sebab cahaya itu dari spion itu ke kita ke supir itu jelas. Untuk apa? Lebih hati-hati dan waspada. Kan? Lagi di jalan kalian ingin berhenti, ingin parkir, pekerja jangan memaksakan kalian ada pelanggaran. Di sana misalkan ada tulisan P dicoret, itu tidak boleh parkir kalian. Itu kan? Tidak boleh parkir. Atau S dicoret, kalian jangan sembarangan berhenti. Nah tidak sedikit yang kejadian kecelakaan itu lampu istilahnya ada tanda letter S atau huruf S, kalian berhenti di sana. Kan? Kalau di sini rumah ya, di Mandiracan nggak ada, kalau salah. Mandiracan, Cilimus pun tidak ada. Nah, di kota ada, dengan jangan kecil lah, di kota ada. Seperti contoh misalkan belokan Siliwangi untuk dekat SMP 1 Kuningan. Nah, di sana ada pertama pas pengkolan itu ada letter S dicoret. Berarti tidak boleh berhenti di sana. Sebab kalau ada mobil berhenti dari sana, takut yang dari atas, bukan dari barat, akan ke kiri, ada mobil berhenti, tanggung. Sebelah sana yang utaranya ada letter P, berarti tidak boleh parkir, sebab di sana padat. Jadi harus tahu tentang disiplin berlalu lintas. Untuk apa? Untuk keselamatan. Pemerintah memberikan rambu-rambu itu bukan untuk dilanggar, tetapi untuk ditaati supaya apa? Selamat semuanya. Ini contoh kecil. Contoh kesadaran hukum. Bagaimana di lingkungan masyarakat? Gitu kan. Kita sebagai tamu ada tulisan biasanya di pos ronda, kan? Tamu wajib lapor sakti melalui 24 jam. Nah pada saat sekarang kita sedikit itu kan yang kecolongan. Kita datang ke sana tidak lapor, tahu-tahu dia itu teroris dan lain sebagainya. Yang kena siapa? Yang kena dari lingkungan setempat. Supaya kita enjoy gitu. Kata anak bapak, saya mau menengok anak bapak di Jogja. RT-nya gimana? Saya izin dulu, pamit dulu. Sebab ini lebih daripada 2 hari nengok anak di Jogja. RT laporan biasanya dipanggil ke ibu kos, laporan ada tamu, ada apa-apa, itu kan. Jangan sampai nanti kita tidak lapor kena tuduh. Kenapa kena tuduh? Sebab di sana yang namanya tamu bertamu ke setempat harus laporan, itu harus laporan. Kalau sudah laporan terjadi apa-apa, kita sudah lapor, tercatat bahwa saya di sana, kan? Sebagai apa? Sebagai tamu. Tamu apa? Pada saat itu adalah menengok anaknya yang sedang kuliah. Itu. Jangan datang tidur, nggak lapor dan sebagainya. Nah ini tolong, ini kesadaran yang kecil. Kesadaran yang kecil. Di lingkungan kita biasanya orang tua ada ronda, gitu kan? Ya, ronda biasanya berputar. Kita sebagai warga negara oleh lingkungan, oleh Pak RT hasil kesepakatan, katakanlah saya ditunjuk untuk ronda malam Senin di Makan. Kewajiban kita sebagai warga negara dalam rangka menjaga ketertiban lingkungan di masing-masing, ya kita ikut ronda. Ini sadar hukum.
sebab ronda pun merupakan penegakan daripada keamanan dan ketertiban. Menjaga apa? Menjaga dan mencegah terjadinya tindak pencurian. Nah ini sebagai kita warga negara itu harus sadar hukum. Tujuan daripada hukum itu untuk apa? Tadi intinya itu timbulnya kedamaian dan memberikan efek jerah kepada mereka yang melanggar. Kita sebagai warga negara, kalian ke sekolah nanti bahwa setiap hari Senin itu memakai pakaian putih apa? Pasus. Harus. Pasus bagi pasus itu adalah ciri khas. Ciri khas SMK 6, bajunya seperti angkatan laut, gitu kan? Biru langit dan biru terpala. Pada saat upacara PET harus dipakai, dasi harus dipakai. Lalu tanda kepangkatan itu maksudnya untuk menunjukkan tanda kelas kalian tingkat berapa di sana. Bed ada OSIS, bed lokasi, nama dan lain sebagainya. Ikut itu. Sebab di sana siapapun yang melanggar siswa itu kan akan dikenakan sanksi. Maksud sanksi di sini adalah proses pembiasaan kalian, di mana kelak nanti jadi karyawan kalian sudah terbiasa disiplin. Kalau kalian sudah terbiasa disiplin, apa penilaian atasan kalian? Mungkin cepat naik pangkat. Kalau naik pangkat otomatis gaji pun naik. Ya. Kalau gaji naik ya mungkin kesejahteraan kalian dampak daripada disiplin. Tapi kalau dari sekolah dia buat apa pakaian pasus, saya bebas kena sanksi. Ya. Kalau kalian nanti bekerja demikian, jangankan katakanlah naik pangkat, naik gaji, tapi sebaliknya mungkin kalian di PHK akibat kalian tidak disiplin. Awalnya dari mana? Kesadaran hukum melaksanakan aturan yang berlaku di sekolah. Itu. Jadi dalam komunitas ini kalau jangan terlampau jauh, yang kecil-kecil aja. Orang yang sadar akan kewajibannya, insya Allah orang tersebut akan berhasil di dalam hidupnya. Sadar. Kita di sini yakin muslim semua. Apa tugas muslim? Melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, juga nanti di bulan Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk apa puasa? Untuk bertakwa. Itu kan, untuk bertakwa. Orang yang takwa itu yang bagaimana sih? Dia selalu menjaga perintahnya. Apa perintahnya tadi oleh Allah? Terus kita bahas dalam Al-Quran itu lebih jauh lagi, waktunya tidak akan sampai. Inilah kesadaran. Ya. Untuk mencapai kesadaran ini tentunya kita harus ada unsur pemaksaan. Dipaksa. Contoh kecil, rambut harus 1-2-1, samping 1, atas 2. Untuk terlaksananya aturan tadi, di mana sekolah menegaskan salah satu daripada sekian, gitu kan? Ada pembina OSIS, ada komdis. Selalu mengingatkan, minggu depan rambut harus pendek semua. Sudah diingatkan. Begitu minggu depan kalian masih panjang, salah sendiri. Sekolah sudah memperingatkan, dipotong. Terasa mungkin kalian dalam hati itu mengkel, dalam hati itu kesal. Ya. Sudah bagus-bagus diurus, potong begitu saja. Nggak ada masalah. Ini adalah proses pemaksaan. Panjang lagi dipotong lagi, panjang lagi dipotong lagi. Akhirnya apa? Timbul terpaksa. Sebab merasa isukan rambut panjang, enak, akhirnya dipotong lagi. Daripada dipotong untuk kuku, sebab sekolah bukan salon. Motongnya seenaknya. Sadar kalian itu, dipotong ke tukang potong rambut ke salon. Kelihatan terasa enak. Bukan? Panjang lagi, datang lagi ke salon. Ternyata kok rambut pendek enak. Dan kelebihan rambut pendek tersebut banyak manfaatnya. Seperti seorang petugas tentara atau polisi yang tugas-tugas tertentu harus pendek. Terkecuali intel, saya rasa kadang-kadang rambut panjang. Kalau tidak kelihatan. Ya termasuk di tentara ada yang banyak, ada bagian intel, gitu kan.
Sebab kalau cepat mungkin sudah pihak duluan, masyarakat jadi tahu. Rambut pendek ternyata enak ya. Rambut pendek itu tidak usah nyisir, kalian akan berangkat itu asalnya beres, kesak-kesak udah beres. Tidak usah. Salon apa istilahnya? Ya tidak usah nyisir, termasuk juga sampoknya dan lain sebagainya. Itu lebih enak ternyata rambut pendek itu. Kekurangannya ada, mungkin kalian mungkin di sini ada lapangan kuda apa mungkin kelihatan, karena ada masalah. Akibat luka mungkin waktu kecil bantongo di babek ku tetangganya kepala jadi botak atau pintak kayak gitu. Ini jadi masalah. Ternyata kok enak rambut pendek itu. Dengan cepat mandi rambut cepat kering. Coba kalau gondrong kalian, kan? Tidak dicuci saja 2 hari kalian mungkin rambut bau ini, mau keringat. Tapi tadi rambut pendek cukup. Ternyata enak. Akhirnya apa? Yang tadinya terpaksa jadi biasa. Jadi hukum itu akan terlaksana dengan baik apabila masyarakatnya, warga negaranya sudah pada sadar manfaat daripada hukum. Termasuk sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat, kita kan melalui Pak Gubernur Ridwan Kamil, apabila kedapatan gitu kan yang tidak pakai masker itu akan didenda sekurang-kurangnya 100.000. Yang menikah yang pakai masker sama ibu halus daripada didenda 100.000. Untuk apa? Ya untuk kita semua. Kalau bapak maskernya dibuka, bapak mau pakai iya mau bapak ngomong jadi nggak benar. Mohon maaf ini ada, tapi kalau sudah ngomong mungkin pakai lagi. Itu. Untuk apa? Ya untuk kita. Seharusnya tidak ada virus juga apabila kita jalan di tempat umum, memang enaknya harus pakai masker demi keamanan kesehatan. Tetapi kan ya itulah sulit karena kita tidak biasa hidup dengan masker. Kalau kita sudah biasa dengan pakai masker, ya mungkin tidak ada masalah. Yang berarti adalah bagi mereka yang tidak biasa. Apa contohnya? Contohnya ini aja. Kita usia katakanlah sudah kalian itu 16 tahun. 16 tahun itu berkewajiban puasa berarti baru berapa tahun? 4 tahun kan? Bukan? Baru 4 tahun kalian. Kalau laki-laki bukan 12 berapa? 12 kan? 12. Tak kalian setiap tahun sudah 4 tahun sudah biasa wajib melaksanakan puasa. Tapi apa yang terjadi? 11 bulan tidak puasa, puasanya hanya 1 bulan. Karena tidak terbiasa, di kita punya budaya yang namanya munggah. Maksudnya apa? Mempersiapkan datangnya awal puasa, anak akan sahur, di keluarga akan sahur, supaya nikmat sahur makannya enak, maka makannya pun diistimewakan dengan hari-hari biasa. Yang punya ayam mungkin ayamnya di sembelih, yang punya kolam gurame di alam, antara ke pasar balanja. Untuk apa? Untuk nanti sahur katanya. Orang tua mempersiapkan di mana anaknya pada saat sahur supaya makannya besar, kan gitu. Supaya makannya besar. Tapi karena tidak biasa, apa yang terjadi? Tidak biasa bangun malam itu jadi masalah. Beda yang tidak biasa bangun malam. Kalian dibangunkan, jar, yang sabarahannya mah sahur sih taberangan, mohon mah. Kolot ka dapur deui, budak kerek deui. Kolot mah datang deui, ngahudangkeun deui. Jar, sahur itu sahur subuh. Kalian bangun, mata kekeuceuman, langsung diuket. Tidak sedikit yang langsung tidur deui, padahal tidur deui tas sahur niat penyakit. Coba hari pertama puasa. Padahal tadi 3:30 saya sahur, jam 9 perut sudah terasa lapar lagi. Jam 12 kalian sudah tidak punya tenaga.
Hari pertama, hari kedua mungkin tidak jauh berbeda dengan hari pertama. Terus dan terus setelah 1 minggu kalian mungkin tidak usah dibangunkan lagi orang tua. Sebab jam sakit itu sok udah mulai terbiasa, mulai perut terbiasa. Keterbiasaan tersebut sampai buka kalian katakanlah lebaran karena sudah terbiasa perut kita kosong, perasaan masih di mana? Perasaan masih puasa. Inilah proses pembiasaan adalah salah satu hal yang sangat berat bagi mereka yang tidak terbiasa. Termasuk anak dibangunkan subuh, bagi dia mungkin merasa terpaksa, berat, gitu kan. Tapi kalau kalian sudah terbiasa sholat subuh, bangun subuh mungkin sudah biasa. Apa yang paling berat adalah proses pembiasaan. Jadi sekolah memberikan didikan dengan ada unsur paksaan bukan apa-apa supaya kalian itu terpaksa jadi biasa. Kalau sudah jadi biasa, insya Allah apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan itu akan tercapai dengan lancar dan baik. Seperti contoh proses pembiasaan menghafal, proses pembiasaan menghafal. Walaupun ilmu sekarang di mana saja bisa, dengan buka HP apa saja ada di HP. Kalian ingin apa? Ada di HP, tapi HP rumah udah hari ini jadul, mah tetap mau bisa. Inilah teman sekalian, maka dari itu Bapak harapkan kesadaran dalam rangka melaksanakan tugas, bukan kesadaran hukum saja, tapi kesadaran kita sebagai anak di rumah dengan orang tua harus bagaimana, gitu kan? Di sekolah harus bagaimana kepada bapak ibu guru, kepada staf tata usaha, kepada kakak kelas kalian, dengan sikap ramahnya dengan kakak kalian, sikap rela berkorbannya kalian. Gitu kan? Saya bawa motor di depan tuh kelihatan ada adik kelas kita. Kalau kalian nanti sudah naik, kasihan tugas jalan kaki, wayahnya berhenti ajak bilang mendaikan syukur, tidak ikut orang kesalahan karena niat membantu. Apa? Tadi saling membantu, sikap saling tolong menolong. Jadi jadi ibadah. Bensin tambahan, bensin tapi kurang jadi bujuran. Ya aduh, ayo seneng gelis lah, dia mereka sekolah. Alus. Tapi nah, bawa tuan lelaki mah coba. Nah, jangan sampai demikian. Samakan bahwa ini adalah kita adalah keluarga besar SMK Negeri 6 Kuningan, tidak memandang perempuan atau laki-laki sama saja. Itulah anak sekalian, gitu kan? Kita segala sesuatu terpotong oleh waktu. Apa yang Bapak sampaikan kalian simak. Tolong berikan laporan contoh-contoh orang yang melaksanakan aturan hukum. Tolong buatkan saja 1 lembar atau 2 lembar contoh orang yang melaksanakan tadarus, kesadaran hukum di lingkungan masing-masing. Itu saja dari Bapak, mohon maaf panjang lebarnya nanti sebab ini dibatasi oleh